Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas besar data analitik terkait analisis supermarket sales data. Sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mariska Ramadhani. Saya Livia Nurdiana. Saya Fani Puji Lestari. Saya Najwa Asri Sulistiorini. Saya Devia Putri. Happy watching! Halo semuanya. Di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana kami mendapatkan dataset yang digunakan untuk analisis. Pertama, kami membuka website Kaggle melalui Google Chrome atau browser yang tersedia di PC kalian. Setelah itu, masuk ke dalam halaman utamanya. Kami mencari dataset dengan mengetik kata kunci yang sesuai dengan topik analisis. Untuk proyek ini, kami menggunakan dataset sales. Setelah itu, kami melihat beberapa pilihan dataset yang tersedia dan memilih dataset yang paling sesuai dengan kebutuhan tugas kami. Kami juga memastikan datanya sudah cukup lengkap, memiliki variabel waktu seperti tanggal, bulan, atau tahun, sehingga nantinya bisa dianalisis menggunakan Power BI. Selanjutnya, kami membuka halaman dataset untuk melihat informasi mengenai isi data seperti penjelasan dataset, jumlah data, dan nama-nama kolom yang tersedia. Setelah yakin dataset tersebut sesuai, kami langsung menekan tombol download untuk mengunduhnya dalam format CSV. Setelah file berhasil diunduh, kami mempelajari terlebih dahulu isi dataset agar memahami fungsi dari setiap kolom yang ada. Dengan begitu, proses pembersihan data, transformasi, permodelan, hingga pembuatan visualisasi di Power BI bisa dilakukan dengan lebih mudah dan sesuai dengan tujuan analisis. Di dalam model ini terdapat 4 tabel, yaitu ada Everyday Sales Records, Everyday Wholesale Price, Average Loss Rate of Item, dan Item and Kategori. Di mana tabel Item and Kategori ini berisi data utama, yaitu kategori kode, kategori name, item kode, dan item name. Tabel ini menjadi acuan untuk menghubungkan tabel lainnya. Relasi yang pertama adalah antara Item and Kategori dengan Everyday Sales Record, yang dimana relasi yang digunakan itu adalah one to many. Artinya, satu data item pada tabel item and kategori dapat memiliki banyak data transaksi penjualan pada tabel everyday sales records. Hal ini karena satu produk itu bisa terjual berkali-kali pada tanggal yang berbeda. Selanjutnya, relasi yang kedua adalah item and kategori dengan everyday wholesale price, di mana relasi yang digunakan adalah one to many. Karena satu item itu dapat memiliki beberapa data harga yang tersimpan pada tabel harga. Dan yang ketiga adalah relasi antara item and kategori dengan average loss rate of item, yang dimana menggunakan relasi one to one. Artinya, setiap satu item hanya memiliki satu nilai rata-rata loss rate, dan setiap data loss rate itu hanya dimiliki oleh satu item. Selanjutnya, saya membuat total revenue dengan memilih new measure untuk menghitung total pendapatan dari hasil penjualan. Dan setelah itu saya melakukan merge query dengan menggabungkan beberapa tabel berdasarkan kolom yang saling berhubungan agar data menjadi satu kesatuan. Dan selanjutnya saya mengganti nama tabel dan kolom supaya lebih mudah dibaca dan dipahami. Yang terakhir saya melakukan remove kolom dengan menghapus kolom yang tidak diperlukan agar data lebih rapi dan proses analisis di Power BI menjadi lebih efisien. Jadi saya akan menjelaskan visualisasi. Jadi di dashboard ini tuh dibuat untuk memudahkan analisis penjualan supermarket berdasarkan waktu, kategori produk, dan nama produk melalui filter yang tersedia di bagian atas. Dan pada bagian kiri terdapat 3 indikator utama atau Key Performance Indicator atau KPI, yaitu pertama total cost,
yang dimana kita perlu menggunakan visualisasi card, lalu kita klik total cost dan kita pindahkan ke fields, dan hasilnya itu 196,50 juta. Yang kedua, mencari total revenue, masih sama seperti tadi, pakai visualisasi card, lalu total revenue dipindahkan ke fields, dan hasilnya 299,52 juta. Yang ketiga, mencari total profit, sama seperti tadi, masih menggunakan visualisasi card, lalu total profit dipindahkan ke fields. Dari ketiga indikator tersebut dapat dilihat bahwa supermarket mampu menghasilkan keuntungan yang cukup baik dari total pendapatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang insight KPI. Berdasarkan indikator utama, terlihat bahwa total pendapatan sebesar 299,52 juta itu mampu menghasilkan laba sebesar 103,2 juta. Dan insight-nya, hal ini menunjukkan bahwa supermarket memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan yang cukup baik karena laba yang diperoleh itu mencapai lebih dari sepertiga total pendapatan. Dan rekomendasinya, perusahaan itu perlu mempertahankan efisiensi biaya operasional dan terus mengevaluasi pengeluaran agar profitabilitas tetap terjaga di masa mendatang. Selanjutnya, pertama ada total penjualan per kategori. Kita menggunakan visual stick column chart, lalu drag total revenue ke Y-axis dan kategori name, drag ke dalam X-axis, dan akan terlihat hasilnya. Grafik total penjualan per kategori ini menunjukkan bahwa kategori flower or leaf vegetables memiliki total penjualan tertinggi dibandingkan kategori lainnya, diikuti oleh cabbage dan capsicum. Sementara itu, kategori seperti tuber memiliki kontribusi penjualan yang paling rendah. Selanjutnya, penjualan per tahun menggunakan visual cluster bar chart. Lalu, kita drag that bagian year, tahun, ke Y-axis. Lalu pilih total revenue, drag ke dalam X-axis, dan akan terlihat hasilnya. Grafik penjualan per tahun memperlihatkan perkembangan penjualan dari tahun 2020 hingga 2023. Penjualan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan nilai sekitar 116 juta. Setelah itu terjadi penurunan pada tahun 2022 sekitar 83 juta dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi sekitar 26 juta. Hal ini menunjukkan adanya perubahan tren penjualan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Pada grafik total penjualan per kategori, insight-nya adalah kategori flower or leaf vegetables menjadi penyumbang penjualan terbesar dibandingkan kategori lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan konsumen terhadap produk sayuran, daun, dan bunga cukup tinggi. Rekomendasinya adalah supermarket dapat meningkatkan stok dan melakukan promosi khusus pada kategori ini agar penjualan semakin meningkat. Selain itu, kategori dengan penjualan rendah seperti tuber dapat dievaluasi baik dari sisi harga, kualitas, maupun strategi pemasaran. Pada grafik penjualan per tahun, insight-nya adalah penjualan mencapai puncaknya pada tahun 2021, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023. Rekomendasinya adalah perusahaan perlu menganalisis penyebab penurunan tersebut. Misalnya, perubahan perilaku konsumen, kondisi pasar, atau strategi penjualan yang kurang efektif. Hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Baik, selanjutnya pada bagian kanan terdapat visualisasi top 5 loss rate per produk yang menunjukkan 5 produk dengan tingkat kerugian tertinggi. Pada visualisasi ini, kami menggunakan pie chart yang dimana bagian legend diisi dengan item name, values diisi dengan sum of loss, dan filter dengan top and sebanyak top 5 by values sum of loss rate.
Informasi ini penting untuk membantu perusahaan mengevaluasi produk yang memiliki risiko kerugian besar sehingga dapat dilakukan perbaikan strategi pengelolaan maupun penjualan. Baik, insight yang terdapat pada produk yang memiliki tingkat kerugian lebih tinggi dibandingkan produk lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh kerusakan produk, stok berlebih, atau rendahnya permintaan pasar. Lalu rekomendasinya adalah supermarket dapat menerapkan manajemen persediaan yang lebih baik seperti memantau masa simpan produk, mengurangi stok yang berlebihan, serta dapat memberikan promo untuk produk yang berpotensi mengalami kerugian. Pada visualisasi selanjutnya terdapat grafik tren penjualan per bulan menunjukkan bahwa penjualan mengalami fluktuasi sepanjang tahun. Pada visualisasi ini kami menggunakan line chart di mana pada bagian x-axisnya adalah date per month dan y-axisnya adalah sum of total revenue. Terlihat peningkatan tertinggi terjadi pada bulan Juli, kemudian pada bulan selanjutnya mengalami penurunan. Insight dan rekomendasi pada visualisasi ini yang pertama adalah insight-nya, penjualan mengalami fluktuasi sepanjang tahun dan mencapai puncaknya pada bulan Juli, kemudian cenderung menurun hingga akhir tahun. Rekomendasinya, perusahaan dapat memanfaatkan pola musiman ini dengan meningkatkan stok dan promosi menjelang periode penjualan tertinggi. Sementara itu, pada periode penjualan rendah dapat dilakukan program diskon atau kampanye pemasaran untuk menjaga stabilitas penjualan. Pada visualisasi terakhir, kami menggunakan tabel. Terlihat pada bagian bawah terdapat tabel detail dengan menampilkan informasi nama produk, kategori jumlah penjualan, total pendapatan, total keuntungan, serta tingkat kerugian pada kolomnya dan filter berdasarkan top 10 dari nama item. Dengan adanya dashboard ini, proses analisis data penjualan dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan informatif. Dapat disimpulkan bahwa supermarket ini memiliki kinerja keuangan yang baik, di mana total pendapatan yang mereka peroleh itu sebesar 299,52 juta. Lalu total biayanya sebesar 196,50 juta dan laba yang didapatkan sebesar 103,2 juta. Yang dimana penjualan yang dilakukan ini didominasi oleh kategori flower atau leaf vegetables yang menunjukkan tingginya permintaan konsumen. Tren penjualan mengalami peningkatan hingga mencapai puncak itu pada tahun 2021, namun sayangnya menurun di tahun 2022 dan 2023. Analisis juga menunjukkan adanya fluktuasi penjualan bulanan dengan puncak penjualan pada bulan Juli, serta beberapa produk yang memiliki loss rate yang cukup tinggi. Dengan menggunakan visualisasi pada Power BI, tentu akan memudahkan perusahaan untuk memantau kinerja penjualan. Juga dapat mengidentifikasi produk yang perlu perhatian dan juga mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cepat, tepat, dan juga pastinya berbasis data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.